Puji Tuhan, Shalom buat semua umat Tuhan di BIUC. Kita bertemu kembali sore hari ini di hari yang penuh dengan berkat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bertemu kembali secara online. Percaya bahwa penyertaan Tuhan di hari ke-9 di tahun 2022 ini selalu ada bersama kita dan sempurna buat kita semua. Kita sudah membaca firman Tuhan sebelumnya di 1 Raja-Raja 17 dan juga di 1 Samuel 7. Saya berharap kita semua terus membaca firman Tuhan, terus mencintai firman Tuhan, apalagi di awal tahun ini kalau kita punya kerinduan untuk membaca satu Alkitab secara penuh di tahun ini, kita sudah bisa programkan juga mumpung ini di awal tahun. Jadi kalau ada yang punya plan untuk membaca firman Tuhan habis 1 tahun ini, silahkan dimulai dari sekarang karena kita udah ada di awal tahun. Jadi nanti di Desember kita selesai satu Alkitab. Nah, itu salah satu yang saya mau sampaikan sebelum saya masuk ke firman Tuhan dengan judul Sampai di Sini Tuhan Menolong Kita. Saya ambil judul firman Tuhan ini dari apa yang tertulis di 1 Samuel 7. Ini adalah perkataan dari Samuel waktu dia mengambil batu dan mendirikan perjanjian antara Mizpah dan Yesana. Dia menamakan tempat itu, batu itu adalah Ebenezer. Ebenezer adalah nama sebuah tempat yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita atau batu penolong. Nah, sebelum saya terus membawa firman Tuhan, jadi intinya saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya, banyak kita mendengarkan firman tentang penyertaan Tuhan, tapi saya mau bawa saudara melihat dari sisi yang berbeda saat ini, tentang bagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2022. Jadi kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Alkitab tulis, dan cerita-cerita di Alkitab yang bisa menjadi pedoman buat kita untuk berjalan di tahun 2022 ini bersama Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Ebenezer, dari bahasa Inggrisnya juga bilang Ebenezer, atau bahasa Ibrani Ebenezer, adalah tertulis di Perjanjian Lama ya, di kitab Samuel, dan merupakan tempat pertemuan beberapa kali antara orang Israel dan orang Filistin. Jadi yang pertama kali waktu orang Israel berkemah di tempat ini melawan orang Filistin, waktu orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di tempat yang dekat dengan Ebenezer ini, pada saat pertempuran yang pertama orang Israel kalah. Ya, orang Israel yang waktu itu membawa tabut perjanjian berpikir bahwa kalau ada tabut perjanjian ke medan perang dengan harapan Tuhan akan menolong mereka, tetapi di situ mereka malah kalah, bahkan tabutnya dirampas, tabut perjanjiannya. Lalu tabut Allahnya itu dibawa dan dibawa dari tempat pertempuran di Ebenezer itu dan dibawa ke Asdod, satu tempat yang namanya Asdod ya. Lalu terjadi peperangan kembali yang kedua. Kali ini orang Israel menang. Orang Israel menang karena apa? Karena Tuhan yang berperang buat mereka ya. Setelah Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan, kalau kita dibaca ya di 1 Samuel 7 tadi, kalau saudara baca secara keseluruhan, akhirnya waktu orang Israel berteriak kepada Samuel, berdoa, Samuel disuruh teriak kepada Tuhan minta pertolongan, lalu Samuel mempersembahkan korban, akhirnya mereka mengalami kemenangan terhadap bangsa Filistin, dan setelah itu Samuel ambil sebuah batu sebagai batu peringatan dan mendirikan di antara Mizpah dan Yesana, ia menamakannya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, katanya. Nah, saya mau bicara tentang sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai tahun 2022 Tuhan selalu bersama kita. Tuhan menolong kita. Itu yang harus kita ingat sebelum kita melakukan segala hal di tahun 2022 ini. Mungkin minggu lalu dan minggu sebelumnya saya juga saya berbicara, dan mungkin saya punya pengharapan juga bahwa saudara ingat dengan khotbah yang sebelum-sebelumnya, karena ini menjadi satu kesatuan, karena ini menyambung. Saya juga bicara tentang penyertaan Tuhan di sana ya. Yang saya katakan bahwa hidup ini intinya kita harus disertai oleh Tuhan. Nah, saya mau bahas tentang penyertaan Tuhan lebih dalam lagi dari sisi yang berbeda, bahwa satu yang saudara harus ingat, yang pertama, penyertaan Tuhan itu sangat berhubungan erat dengan kehendak dan perintah Tuhan. Camkan kembali, penyertaan Tuhan sangat berhubungan erat dengan kehendak
dan juga perintah Tuhan, ya. Penyertaan Tuhan jangan kita berpikir hanya seperti Allah berjalan di samping kita, dan kalau ada bahaya, Tuhan jagai kita. Karena kebanyakan kita berpikir seperti itu kan, waktu kita berdoa, Tuhan sertai kami, waktu kami keluar, waktu kami ada di pekerjaan, waktu kami ada di jalan, waktu kami berlibur, waktu kami ada di pesawat, Tuhan sertai kami. Di pemikiran kita kan, Tuhan seperti penjaga kita kan. Kalau ada bahaya, Tuhan berarti beserta kita. Tapi kalau kita kena bahaya, kita bilang, saya kena hukum, atau Tuhan tidak beserta kita. Nah, penyertaan Tuhan bukan seperti itu, saudara-saudara. Ingat, di kitab Kejadian, dikatakan bahwa semua yang ada digambarkan bahwa semua yang ada di atas bumi ini, di atas bumi, di bawah langit, diawali semua dengan kehendak Tuhan. Makanya semua penciptaan yang terjadi, itu semua kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan, makanya ada bumi, ada kita, ada pohon-pohon, ada binatang, ada laut, ada daratan. Itu semua karena kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini semua atas kehendak Tuhan. Kita lihat cerita Elia yang tadi kita baca di 1 Raja-Raja 17. Ya. Elia ini diberi makan, dia mendapat minum dari sungai yang namanya Sungai Kerit, dan diberi makan oleh burung gagak atas kehendak Tuhan. Ya, diawali dengan 1 Raja-Raja 1 ayat 1, lalu berkatalah si Elia. Lalu kalau saudara baca terus lompat di ayat kedua, perkataannya seperti ini, firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, nyanyi ini Elia ya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Dari sana kita mengerti bahwa semua diawali dengan satu perintah Tuhan, satu kehendak Tuhan supaya Elia berjalan, bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Kalau kita berpikir kenapa Tuhan harus suruh Elia ke sana? Karena Tuhan sedang menyertai Elia. Waktu Tuhan menyertai, dia punya kehendak, dia punya perintah yang harus kita mengerti, yang harus kita jalankan. Bukan hanya penyertaan Tuhan berarti Tuhan yang mengikuti rencana kita. Lalu kita berdoa, kita minta tolong Tuhan sertai plan saya di tahun 2022. Tuhan sertai bisnis saya tahun 2022. Tuhan sertai apa yang sudah saya rencanakan buat keluarga saya di 2022. Bukan seperti itu. Itu ada yang salah waktu kita berdoa. Tuhan saya mau buat ini. Tuhan serta saya. Bukan. Kita yang harus tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dari 2022 ini? Baru kita disertai. Karena semua berasal dari kehendaknya. Dia yang menjadi sumber kehendak, sumber perintah, bukan kita. Kita hanya yang ada di luar. Yang di tengahnya itu Tuhan. Fokus kita harus apa mau Tuhan tahun 2022 ini. Jangan sampai salah. Kita berpikir kita yang di tengah, Tuhan yang di luar kita, yang memperhatikan si bos mau apa nih. Si bos yang tinggal di Melbourne mau apa. Saya harus suruh buat apa, bukan. Bosnya ada, Tuhan itu. Kita yang mengikuti apa mau Tuhan. Nah, seperti juga cerita orang Israel yang minta pertolongan Tuhan kepada Samuel yang sedang berperang dengan bangsa Filistin. Waktu saat berperang, apa yang terjadi? Waktu di ayat 1 Samuel 7 ayat 9, sudah Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Samuel berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengatakan sesuatu kepada Samuel. Baca lagi ayat setelahnya. Di situ kita melihat bahwa ada perintah-perintah, ada maunya, ada kehendaknya Tuhan yang harus kita mengerti baik. Kadang-kadang kita mencari pertolongan berdasarkan apa yang terlihat di depan kita kan. Kalau kita melihat sesuatu yang baik di depan kita, sesuatu yang meyakinkan bisa menjamin ke depan ini seperti apa. Kita yakin dengan kita cukup dana, kita cukup ke depan ini bisnis kira-kira bisalah tolong kita. Kita punya kekuatan lah, ada orang-orang penting di sekitar kita yang bisa kita minta tolong. Kehebatan sains, dan teknologi, kita percaya sama kehebatan dari dokter, dari research apa semua, percayalah semua akan baik. Ada internet, kita bisa cari informasi. Kita punya uang, kita punya penghasilan, lalu kita merasa tenanglah kini jiwaku. Saudara berharap, saudara sedang mencari pertolongan, saudara sedang disertai hal yang tidak kekal. Semua itu bisa hilang dalam sekejap.
Padahal pertolongan, pernyataan Tuhan itu kadang-kadang datang dari hal-hal yang sederhana, bukan dari yang hebat-hebat tadi. Bukan karena kehebatan orang di sekitar kita, kehebatan teknologi, karena uang, karena internet, bukan. Itu semua datang dari luar pemikiran manusia, hal-hal yang sangat sederhana. Bayangkan sungai kerit dan burung gagak. Siapa yang berpikir yang akan kasih makan Elia itu dari sungai itu dia mendapat minum dan burung gagak yang kasih makan dia. Kalau kita berpikir kok Tuhan menyertai Elia seperti itu. Pada masa kini kita berpikir orang cari duit dari apa? Dari internet. Mereka pakai YouTube, mereka pakai Instagram, mereka pakai segala macam YouTube, mereka berpikir hal-hal seperti ini akan mendatangkan, memang betul, kita dapat bayaran yang banyak, bayaran iklan, ada di Monet, mereka dapat uang dari segalanya. Akhirnya mereka berpikir internet segala-galanya. Mereka berpikir kehidupan, kalau kita kenal dengan orang-orang di konsel, di politik, kita akan tenang hidup kita. Segala sesuatu akan lebih mudah. Di sini letak dilemanya, Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa apa yang ada di otak kita, pemikiran kita, penyertaan Tuhan, kan Tuhan menyertai dengan orang-orang seperti itu. Kan Tuhan menyertai karena kita punya kenalan, karena kita punya power, karena kita kenal dengan orang-orang penting. Lalu hati kita mulai bergeser. Kita memikir Tuhan menyertai melalui orang-orang tersebut. Kita lupa ada hal-hal yang sederhana yang sekarang Tuhan sedang lakukan. Walaupun Bapak Ibu tidak kenal siapa-siapa, ada Tuhan yang menyertai kita dengan hal-hal yang sederhana. Dia memberi makan roti kepada Elia dengan burung gagak. Di sini mengartikan berapa? Bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun keadaan kita saat ini, jangan berharap pada hal-hal yang besar di luar. Berharap kepada apa yang ada dalam kehidupan saudara. Iman saudara, percaya saudara, pengharapan saudara, doa saudara setiap hari. Dari hal-hal yang simpel itu Tuhan bisa berkati kita. Penyertaan Tuhan bukan berdasarkan apa yang manusia telah lakukan, Bapak Ibu. Kita berpikir kalau kita sudah beribadah, sudah berbuat baik, sudah melakukan banyak, sudah menyumbang, sudah sumbang sana, sumbang sini, sudah melakukan semua sampai kita, wah saya sudah lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan pasti sertai salah. Tuhan pasti sertai saya. Lalu kita berpikir, karena saya lemah, saya nggak ada yang tolong, saya sendiri, kasihan saya, baru Tuhan sertai saya. Bukan. Tuhan mau menyertai Bapak Ibu. Karena apa? Karena Dia mau. Karena pribadinya. Makanya kita panggil Dia Allah yang baik. He is a good God. Semua berawal dari Dia. Tanpa saudara lemah pun, tanpa saudara mengalami masalah pun, Tuhan akan sertai saudara. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang baik. Jadi kita mengerti bukan karena kita butuh lalu Tuhan datang bantu kita. Bukan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tahun 2022 ini jangan berpikir kalau sudah dalam masalah baru Tuhan datang tolong. Enggak. Tuhan sudah pelihara saudara. Minggu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan sudah berkati saudara. Itu yang harus ada di pikiran kita dulu. Jangan kita seperti anak-anak yang mau minta, mengalami sesuatu baru minta, mengalami sesuatu baru minta. Bukan. Tuhan sudah berikan, hanya kita. Kita mengerti dengan baik. Kita harus punya discernment spirit, mengerti, Tuhan menyertai bukan karena kita minta atau karena kita lemah. Karena memang Dia Tuhan yang baik. Saudara nggak meragukan kuasa Tuhan. Saudara lihat cerita Gideon, waktu dia dipanggil. Waktu dia dipanggil, dia waktu itu hanya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dia bersembunyi dari orang-orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berkata, "Hey, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." And Gideon said, "What? I am like a hero? No, nonsense." Dia sedang bersembunyi, takut diserang orang Midian. Lalu Tuhan berkata, "You are the hero. You are the bravest hero," katanya. Kamu pahlawan yang paling berani. Padahal Gideon merasa, saya siapa Tuhan? Saya sedang diserang, saya sedang dalam cengkraman orang Midian. Saudara, yang kita perlu perhatikan bahwa dalam kehendak Tuhan ini, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. A lot of good promises for us. Divine promises. Kita umatnya harus mengenal janji-janji ini dengan baik. Karena apa? Waktu kita mengenal janji-janji jalan Tuhan, itu menjadi apa? Kesejahteraan buat kita ke depan nanti. Buat kita hidup di bumi ini. Janji-janji Tuhan itu akan menjadi perisai buat kita. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah
jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Waktu kita kenal janji Tuhan, itu bukan sekedar janji, itu jadi perisai buat saudara. It cover you from anything, from outside. Musa pun tahu benar bahwa penyertaan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Makanya dia bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat, penyertaan Tuhan mengandung perintah. Semua harus berawal dari perintah Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan menuntut ketaatan. Ya. Ada ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Waktu kita terima kasih karunia Tuhan, kita nggak berbuat apa-apa, saudara-saudara. We do nothing, we just received the grace of God. Tapi waktu kita receive the grace of God, kita juga nggak harus berpangku tangan terus terima. Ya sudahlah, saya terima kasih karunia, thank you Lord, saya hidup kekal sampai dari saat ini sampai selama-lamanya. Thank you, and we don't do nothing. Kita harus berbuat sesuatu. Waktu kita terima kasih karunia itu, ada yang harus kita perbuat. Rasa terima kasih kita harus kita tunjukkan. Masalahnya umat percaya, mau disertai Tuhan, tetapi susah mengenali Tuhan. Mau hidup bersama Tuhan, tapi nggak mau mengenal siapa yang berjalan bersama kita. Yang penting saya diberkati, saya berjalan sama Tuhan cukup. No. Kita harus kenal siapa yang berjalan bersama kita. Siapa yang menyertai kita. Kita mau terima berkat, ini masalah kita. Kita mau terima berkat, tapi susah untuk taat. Saya ulangi, kita mau terima berkat, tapi susah untuk taat. Paling susah kita disuruh taat, tapi kalau disuruh berkat, kita nomor 1 doa berkat. Kalau kita berkati ini, berkati ini, berkati ini, berkati ini, saya minta berkat ini, berkati ini. Tapi kalau disuruh taat, susah Pak taat. Susah. Kenapa nggak susah berkatnya? Taatnya gampang, sekali-kali kita putar. Nggak apa-apa kita nggak terima berkat, yang penting kita taat. Mau nggak? Nggak mau juga kita. Kita mau yang penting berkat dulu, baru saya bisa taat. Kita beribadah. Sudahkah kita taat sama Tuhan dalam ibadah-ibadah kita? Seberapa dalam kita tahu kehendak Tuhan? Kita beribadah karena ada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sangat berhubungan dengan kuasa Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, waktu kita suka beribadah, adakah kuasa dalam ibadah kita? Saya ulangi, adakah kuasa dalam ibadah kita? Jangan sampai kita beribadah tapi nggak ada kuasa. Karena hanya rutinitas, it's just daily activities. It's just routine like every Sunday we doing Sunday service. Tapi sebenarnya ibadah bukan bicara tentang kebaktian. Ya. Ibadah bukan bicara soal kebaktian. Ibadah yang dari kata aslinya avoda itu, atau worship bahasa Inggrisnya, berbicara tentang penyembahan kita, kehidupan sehari-hari saudara. Nah, yang mau saya tanyakan, kehidupan saudara-saudari sehari-hari saudara, adakah kuasa di dalamnya? Kalau Tuhan menyertai kita, kita harus punya kuasa. Kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa kesembuhan. Kuasa apa lagi? Kuasa untuk apa? Mengampuni. Kuasa untuk saudara mengerti satu sama lain. Kuasa untuk saling membantu satu sama lain. Ada kuasa. There's a power in it. Jadi jangan sampai kehidupan kita, kehidupan ibadah kita tidak mempunyai kuasa, hanya rutinitas. Perkataan kita nggak menolong orang, bahkan menyusahkan orang. Pemikiran kita juga nggak selalu yang negatif, selalu pesimis, selalu takut dan lain sebagainya. Buat apa kita beribadah? Buat apa kita worship? Nggak ada kuasanya. Kehidupan orang Kristen jadi berasa, apa bedanya? We don't have any divine power at all. Kita nggak punya yang namanya hubungan sama Tuhan, akhirnya ya berhubungan sih, cuman nggak ada kuasanya. Buat apa? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk waktu Tuhan menyertai kita? Terus yuk, kita coba untuk berkomitmen untuk taat, agar kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 5 bilang begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau ada orang-orang yang suka beribadah, tapi perkataannya selalu negatif, jauhi.
Kalau ada orang-orang yang sepertinya baik, dia suka beribadah, suka apalagi kalau ada kebaktian dia datang, dia baca Alkitab. Tapi perkataannya menyakiti orang, berhati-hati. Bahkan mungkin perkataan kita sendiri kita nggak cek, kita sepertinya orang yang baik. Posisi saya baik, posisi saya di gereja baik, tapi saya tidak menyenangkan orang lain, tidak mengasihi orang lain, tidak membantu orang lain. Hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Terus tadi, komitmen dan taat. Seperti janda tadi, janda di Sarfat, yang tadi yang tadi kita baca sama-sama. Satu raja-raja. Janda di Sarfat ini, bersama Elia, keduanya memilih untuk taat akan perintah Tuhan. Ya, dia menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Janda di Sarfat bilang, kalau semuanya itu saya berikan, setelah itu saya mati. Tapi itu karena perintah Tuhan, dia mau lakukan. Dan apa yang dia alami, hal yang luar biasa. Nggak pernah habis makanannya. Tuhan berkati dia. Di dunia ini kalau kita jalan-jalan, kalau kita lihat, banyak patung-patung megah. Banyak seperti terlihat hiasan-hiasan yang indah. Orang-orang melihat mall-mall besar. Kita digoda dengan kayaknya ada mannequin cantik, ada rumah-rumah yang gedung-gedung yang megah gitu ya. Pencakar-pencakar langit, mall itu indah-indah, kita berpikir, wow, hebat ya. Lalu kita berpikir, ini semua karena uang dan lain sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan bukan seperti itu. Bukan karena hebatnya manusia bangun gedung, bangun patung dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita menyembah patung itu. Tapi karena apa? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Dari hal-hal yang simpel. Yang terakhir, penyertaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Immanuel, Ia berserta kita selama-lamanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu yang dikatakan Samuel. Hidup dalam penyertaan Allah, dalam kerajaan Allah, haruslah berpikir soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita karena Roh Kudus. Ya. Kalau dalam kehidupan kita saat ini kita berpikir, saya sudah melakukan kebenaran karena firman Tuhan. Saya sudah hidup dalam damai sejahtera, saya sudah hidup dalam sukacita, itu sudah lebih dari cukup. Artinya saudara sudah tinggal dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saudara nggak usah urusi pusing makanan dan minuman. Ada hal yang lebih penting. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan hadir dimanapun saudara tinggal sekarang. Tuhan hadir. Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Itu yang dikatakan di Yeskiel. Tuhan hadir di mana saudara hidup. Tuhan hadir, Jehovah Shammah. Dia hadir di situ. Dia hadir bersama-sama dengan saudara. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Mazmur 46 ayat 1. Baca ayat itu. Tuhanlah tempat perlindungan saudara, kekuatan saudara. Waktu kita dalam masalah, Tuhan akan tolong kita. Tuhan hadir di tengah-tengah masalah, mungkin karena saudara mengalami health problems, saudara mengalami family problem, relationship, Tuhan hadir. Bahkan dalam financial trouble pun Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Karena dia hadir bersama-sama dengan kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So saya ulangi, yang pertama, penyertaan Tuhan bicara tentang kehendak dan perintah Tuhan. Pahami kehendak Tuhan, pahami perintah Tuhan dengan baik. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, penyertaan Tuhan menuntut ketaatan kita akan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Masuk tahun 2022, God is our refuge and our strength. An ever-present help in trouble. Kalaupun saudara masih mengalami hal yang gak baik, masuk tahun ini sepertinya kita melihat kok situasinya lebih buruk malah dari tahun lalu, dari tingkat ininya ya, pandeminya, kasusnya, COVID dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Tuhanlah yang menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dia akan tetap tolong kita. Ingat, jangan lihat apa yang ada di luar sepertinya megah, sepertinya baik. Tuhan tolong kita dengan hal-hal yang simpel. Masuk kamar saudara berdoa. Antara saudara dengan Tuhan berdoa. Tanya Tuhan mau apa tahun ini.
Jangan saudara melakukan sesuatu tanpa tanya Tuhan dulu. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya waktu saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya berharap semua di sini mengerti, ingat penyertaan Tuhan, sampai sini Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati. Amin.